Udah, Pak. Kita lanjutkan. Ya, nih lebih jelasnya rangkaiannya seperti ini ya. Nih, ini KWH meterannya itu ya. KWH ada MCB di sini nih. Ini lihat angka-angkanya ini. 1, 2 dan 3. Ini yang sebenarnya normal masuk ke MCB. Ya kan? Ini MCB ini. Ya, dari sini keluarnya. Nah, kita sambungkan ke OH-nya tadi, ke bodinya. Ke apa tadi, casingnya ya. Kita sambungkan ke casing. Nah, ini casingnya tadi tuh, nih. Ya. Ini casingnya. Di dalam OH-nya itu, di dalam boxnya itu ada juga terminal. Nih terminal ini. Ya enggak? Lihat enggak? Nah, terminal ini. Kalau kita lihat rangkaiannya, ini dari PLN. Sumber dari PLN. Ya kan? Ini sumber untuk rumah. Nih, yang merah ini. Sumber untuk ke rumah. Ini sumber PLN. Sekarang kalau kita urut, ini pasanya ini. Dari sini masuk ke 10 ya kan? Dari 10 keluar masuk ke MCB. Dari MCB masuk ke meteran. Ya kan? Dari meteran keluar lagi ke sana nih. Ya, keluar. Itu pasanya. Sekarang netralnya ini. N. Masuk ke 11. Dari 11 masuk terus masuk ke meteran nomor 11. Dan nomor 6. Ya kan? Masuk ke kumparan tegangan. Dari kumparan tegangan keluar lagi ke sini. Dari sini masuk ke 12. Dari 12 keluar ke sini. Inilah yang ke rumah ya. Yang ke rumah. Ini ada ground. Ya, ada ground. Nih, ground itu ini. Ini ground. Digabungkan ke netral. Ground itu fungsinya adalah untuk menetralkan apabila ada arus induksi. Nah, dihubungkan ke tanah, dibuang ke tanah. Jadi jangan dibilang ini anti petir. Kadang-kadang orang bilang itu anti petir. Ya kan? Ini bukan anti petir. Ya. Nah, misalnya induksi itu seperti ini. Di rumahmu ada kulkas, ya kan? Nah, Ya. kulkasmu itu kalau kamu pegang, kayaknya ada strum dikit. Ya kan? Atau Gimana komputer itu, Pak? lah. Atau komputer, atau TV, atau setrikaan. Kalau kita senggol dikit, kayaknya kita kena strum, ya kan? Iya benar. Pernah merasa gitu nggak? Antena, Pak, antena. Nah, pernah antena, ya kan? Itu. Tapi kalau kita sentuh dikit, tapi kalau kita pegang keras, kencang, nggak ada kan? Iya. Nah, itulah yang dikatakan arus induksi atau eddy current. Ya, eddy current atau arus induksi. Itulah yang perlu dibuang di sini. Nih, di RD ini. Ya. Itulah perlu dibuang di RD ini, ditanahkan, dibumikan. Jadi hilang. Kok bisa hilang, Pak? Ya kan? Nah, ingat. Coba kalau kamu punya air segelas. Ya kan? Air susu segelas. Tumpahin ke dalam ember yang ada isinya air. Masih kelihatan nggak susunya? Dar. Masih kan? Tapi udah menyebar kan? Nah, tapi kalau susumu yang segelas itu tadi, kamu tumpahin ke laut. Kelihatan nggak susunya? Enggak. Jadi arus itu juga begitu. Kalau tadinya dia tidak dikasih ke bumi, kita senggol-senggol dikit sini terus. Padahal dia kecil sebenarnya, tapi terasa. Nah, untuk menghilangkan, udah kirim ke bumi, dibumikan. Jadi dia dibuang, dinetralkan di bumi. Ya, kira-kira begitulah ilustrasinya mengenai penghilangannya itu ya. Yang jelas, RD ini adalah tujuannya untuk menghilangkan eddy current atau arus induksi. Bukan pengaman untuk manusia. Tanggal petir. Bukan penangkal petir, ya kan? Kan. Iya, Pak.
Bukan ya, bukan penangkal petir. Bukan mengamankan arus lebih, bukan. Kalau mengamankan arus lebih atau berlebih ini MCB ya kan? MCB. Nah, ini terpisah ini. Jadi harus dipahamin itu. Ini untuk mengamankan arus beban lebih. Ini mengamankan arus induksi. Harus bocor. Ada nggak pengaman untuk orang di sini? Biar orang itu tidak kena strum, biar jangan mati gitu. Ada nggak? Katanya Nggak pakai ada kan? sepatu apa tuh Pak? Pakai Nggak ada kan? sepatu. Nggak ada, Pak. Nggak ada di sini pengaman untuk orang. Jadi kamu jangan terlalu pede. Kalau kamu mempunyai MCB di rumah, mempunyai RD di rumah, otomatis kamu terhindar dari stroke. Enggak. Ya di sini tidak ada yang untuk mengamankan manusia. Ini mengamankan semua peralatan sama listrik, ya kan? Ya. Nah, apa pengaman untuk manusia? Nah, di sini belum dimasukkan. Nanti kalau nanti kita lanjut, ada yang dikatakan ELCB. LCB. Ya, ELCB ya. Itu nanti kita pelajari ya. Tapi di sini belum ada untuk pengamanan untuk manusia. Iya. Ya, ini hanya untuk barang, untuk rumahnya, untuk alat-alatnya. Ini pengamannya sih. Jadi inilah kira-kira rangkaian secara utuh pemasangan instalasi daripada KWH satu pasang. Ya, di sini untuk bebannya, ini untuk sumbernya. Ya, inilah secara utuh. Jadi besok kamu kalau masang instalasi, ya kan, ya seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Ada Pak. Ada pertanyaan? Oke. Ada usul? Apa saya kecepatan? Apa kurang kencang suaranya? Nah, mantap ya. Tapi kalau yang token listrik gimana, Pak? Nah, kalau token, ya kan, rangkaiannya sama juga seperti ini token, ya kan? Hanya token itu kan tidak mempunyai piringan, dia adalah mempunyai secara elektronik, ya kan? Rangkaiannya sama seperti ini, mau token kek, mau manual kek, mau analog kek, mau digital, sama semuanya rangkaiannya. Cuman kalau di token, lihat, ini jangan coba-coba kamu buka ini, ya kan? Yang Nah, denda MCB-nya katanya, Pak, ini jangan coba-coba kamu buka. Kenapa? Kalau ini Nah, kamu denda. buka, karena di situ ada switch. Switch ini kebuka, maka meteran itu akan mati, tidak berfungsi. Ya kan? Tidak berfungsi. Caranya gimana? Registrasi lagi ke PLN. Nah, itu. Jadi sudah diamankan di sini dia. Tidak boleh dibongkar-bongkar ini. Ya kan? Kalau yang token. Cuman sekarang ini katanya token itu kurang berhasil. Ya kan? Banyak yang protes. Ya enggak? Nah, Iya, benar. jadi kayaknya PLN sekarang ini mau merubah, termasuk itu produk gagal lah. Sebenarnya itu hanya cocoknya untuk rumah kontrakan doang. Tester. Ya, hanya untuk rumah kontrakan doang. Jadi kalau yang mengontraknya itu pindah, tidak meninggalin utang gitu ya. Kan biasanya gitu kontrak ya. Nah, ninggalin utang. Nah itu kalau token, rangkaiannya sama semua. Ya, rangkaiannya sama. Jadi jangan bingung kalau token sama analog sama yang digital itu sama semua rangkaiannya. Seperti ini ya. Oke? Oke, Pak. kita lanjut ya. Lanjut. Nah, ini kita anggap dulu rumahmu nih, atau rumah saya ini ya. Benar nggak? Benar. Ini satu unit rumah. Ini meterannya di sini, ya kan? Meterannya ini dari PLN, sumber dari PLN, masuk ke sini.
keluarnya ke dalam rumah-rumah nih, ya kan? Ini, itu cara pembuatan pengawatannya garis tunggalnya. Nih, ya kan? Di gambarnya. Ya. Meterannya di sini, ya kan? Meteran itu biasanya di rumah kan? Ya, di rumah. Di luar ada nggak? Di luar apa di dalam? Dalam. Dalam. Meteran di luar apa di dalam? Meteran di Di luar. Di luar. Karena meteran itu adalah kenapa di luar? Satu, biar bisa untuk mengeceknya, ya kan? Yang kedua, Ya. kenapa di luar? Yang di luar itu semua itu adalah milik PLN. Ya kan? Itu milik PLN, makanya tidak boleh kita buka-buka. Ya enggak? Nah, Ya. yang dari meteran ini, yang merah ini semua, ini milik kita. Nah, biar tahu loh, ini milik kita. Inilah yang bisa kita ganti-ganti sendiri. Ya kan? Nah, sedangkan yang ini, yang dari sini sampai ke dalam tiang, itu adalah milik PLN. Tidak boleh kita ganggu-ganggu. Walaupun kita lihat rusak, kita tahu memperbaikinya, jangan sampai kamu ganggu-ganggu. Karena itu adalah dilindungi undang-undang oleh PLN. Kalau rusak, ya tinggal lapor aja. Karena itu milik mereka kan? Nah, sedangkan milik kita yang dalam rumah ini, yang merah ini semua, ini adalah milik kita. Bisa kita gantikan. Makanya dia ditaruh di luar. Ngerti kan? Ngerti. Oke, Pak. Berikutnya, nih, ya, ini gambarnya secara isinya ya. Ini Ya. PLN, nih, ya. Ini kabel PLN. Kita ambil, kita masukkan ke dalam meteran kita, ya kan? Kita masukkan ke dalam meteran kita, nih, ya kan? Ini MCB-nya, ini terus masuk ke dalam rumah. Ini rumah kita ini, ya. Ini rumah kita. Nah, dari sini kita ambil ke MCB kita. Di dalam rumah kan ada MCB kan? Ya, ada, Pak. Ada kan dalam rumah kan? Nah, ini milik kita ini. Milik kita. Bisa kita gonta-ganti. Tapi kalau yang di meteran ini, MCB ini, bukan milik kita. Itu milik PLN. Nah, kita lihat. Ini pasanya masuk ke MCB, dari MCB keluar kepada lampu. Ya, kita ambil kabel netralnya dari sini. Ya, dari sini kabel netral. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke lampu. Ya kan? Ini Ya. ardenya ini. Ground. Tahu tadi ground itu kan? Yang dihubungkan ke tanah ini. Dihubungkan ke tanah ground. Ya kan? G. Ya kan? Ini dihubungkan ke mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ini seharusnya dihubungkan ke stop kan? Stop kontak. Ah, ke stop kontak, ya kan? Dihubungkan ke stop kontak. Kenapa? Ke lampu nggak ada. Ini hanya lewat doang, lewat mau kemana? Ada stop kontak di sono, masukkan, ya kan? Itu. Jadi ini rangkaiannya secara garis atau rangkaian garis banyak ya. Nih, ini garisnya yang sebenarnya. Jadi dari sini, dari PHB yang di rumah kita itu box PHB ya, box MCB ya. Box MCB itu, di situ ada MCB. Sebenarnya di sampingnya ini ada terminal, satu terminal ya. Netral. Cuman dia hanya lewat doang ini, netral ini dari lewat doang dari dalam. Enggak. Lewat doang. Netral ini juga, ground ini, dia hanya lewat doang. Lewat mau kemana sasarannya? Stop kontak. Itu. Jadi kamu lihat secara realnya di sini ya. Secara realnya di sini. Ya. Secara realnya seperti inilah pemasangan kawasan meter satu pasang. Ini kan yang apa nih? Yang digital ini kan? Nah, ini yang digital token ini. Ya. Digital token. Sama kan? Kayak tadi. Sama. Jadi nggak ada bedanya token mau analog mau digital sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Tidak. Nah, jadi Tidak kalau ada, besok-besok kita udah bisa masuk, ya kan? Kalau kita besok udah masuk sekolah, tentu saya dengan Pak Jojo nggak capek-capek ngajarin. Jadi udah gampang, ya kan? Oke, kita Ya, Pak. lanjut. Karena waktunya tinggal dikit ini. Nih, lihat. Ini sudah masuk nanti Arde kan? Ini KWH-nya di luar. Ini dalam rumah ini. Yang titik-titik ini dalam rumah ya. Nah, Iya, Pak. dari PLN masuk kabel 2. Netral sama fasa. Sama fasa. Ya kan? Fasanya masuk Ya. ke MCB-nya, dari MCB-nya masuk ke KWH. Terus ini ke sini masuk ke dalam rumah kita. Ini dalam rumah kita nih. Ya kan? Dalam rumah kita. Ya. Ini MCB yang di rumah kita. Ya kan? MCB di dalam rumah kita, ya kan? Tahu kan MCB di dalam rumah kan? Tahu, Pak. Nah, oke, kita lihat dari sini masuk ke MCB dalam rumah, dari sini juga masuk ke MCB dalam rumah. Dari keluaran MCB itu masuk yang merah ini Ke stop pasanya kontak. ke sini, ya kan? Stok kontak kan? Kontak. Iya, Pak. Netralnya masuk juga ke stok kontak kan? Ya. RD-nya ini ground, groundnya ini juga masuk ke stok kontak kan? Ya, Pak. Nih, yang warna kuning di tengah, ya. Dia pasti di tengah daripada stok kontak itu. Kalau kamu lihat stok kontakmu yang di rumah yang ada besinya, yang ada besinya di tengah-tengah itu kan? Ya. Nah, inilah dia ini. Ground. Ya? Ini ground. Sama juga di sini. Ini groundnya. Nah, di sini saya buat rangkaiannya untuk menunjukkan mana ditaruhnya ground. Ya kan? Jadi ground Ya. yang di sini ini harus kita bikin sendiri. Ya, kita bikin sendiri. Dari PLN-nya nggak ada. Dari PLN-nya itu hanya 2. No. Enggak. Nah, Ya. kita harus bikin sendiri groundnya. Bagaimana membuat groundnya? Adalah harus mempunyai tahanan lebih 5 ohm. Ya, tidak boleh lebih dari 5 ohm. Nih, nanti diukur. Oh, udah ada 5 ohm lah, berarti udah bagus. Ya kan? Tapi kalau 3 ohm juga lebih bagus lagi. 2 ohm lebih bagus lagi. Tapi maksimalnya adalah 5 ohm. Nah, itu baru bagus yang dikatakan RT. Jadi nanti kalau di sini stok kontakmu ini dihubungkan ke setrikaan, ya kan? Dihubungkan ke setrikaan. Seandainya ini tidak ada ground ini, kalau kamu colokin tanpa ground, nanti listrik kamu itu coba tes pen. Coba tes pen listrik kamu kalau colokin, pasti nyala nggak? Nyala. Nyala. Di bodinya setrika itu coba tes pen, nyala. Atau kamu pergi ke kulkas, kulkas lihat di belakangnya ada di situ kompresor. Coba tes pen dari luar kompresor itu, pasti ada nyala. Itulah yang dikatakan induksi. Induksi. Maka di belakang daripada kulkas, ya kan? Di belakang daripada kulkas itu lihat, cuman kamu nggak pernah pakai itu. Ada di situ disediakan satu kabel dililit-lilit, enggak? Dililit-lilit itu Ya. disediakan untuk ground, ya kan? Disediakan untuk ground. Kenapa disediakan, Pak? Padahal di stok kontak udah ada. Kalau di stok kontakmu tidak ada, ya kan? Kalau di stok kontakmu tidak ada ground, kabel yang di belakang kulkas itu kamu hubungkan ke tanah, ya kan? Kamu hubungkan ke tanah, maka akan hilanglah yang dikatakan eddy current atau arus induksi tadi. Cuman di rumah kita biasanya stok kontak, bukan, colokannya itu yang gepeng-gepeng, bukan yang bulat ya. Kalau colokan di dalam komputer kan yang bulat, ya kan? Ya. Tapi kalau TV biasanya yang gepeng-gepeng, ya kan? Itu Ya, nggak ada Pak. groundnya. Yang gepeng-gepeng itu nggak ada groundnya. Setrikaan juga banyak kan yang begitu yang gepeng-gepeng, ya kan? Ya, Itu nggak ada groundnya. Makanya kalau boleh
harus kamu pakai ground di dalam rumah kamu, ya, biar aman, ya kan? Artinya Ya. tidak merusak alat dan tidak membuat orang kaget, ya kan? Kirain apa-apa, padahal kita nyentuh dikit aja udah kayak gitu. Nah, ini cara penempatan groundnya ya. Oke, Oke. ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ada ya. Iya, Pak. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini karena di sini sudah dikatakan begini, ya kan? Susah. Ya. Nah,